Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nabila Khairunisa dari kelas 08 TPLP 001 Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Sebelum memulai, izinkan saya untuk berterima kasih kepada kedua orang tua dan juga keluarga yang telah mendukung saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Khatib Ar-Rifai, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah kecakapan antarpersonal yang telah memberikan banyak sekali ilmu pengetahuan sehingga menimbulkan pemahaman-pemahaman baru dan membuat saya banyak merefleksikan diri. Terima kasih yang selanjutnya saya ucapkan untuk teman-teman 08 TPLP 001 yang selalu membantu saya meningkatkan suasana hati sehingga saya bisa lebih bersemangat dalam menjalani perkuliahan. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kecakapan antarpersonal. Adapun materi yang akan dibahas adalah materi pertemuan 8 mengenai kepemimpinan. Harapannya setelah video ini dibuat, kita bisa lebih memahami apa itu kepemimpinan, kemudian bagaimana karakteristik kepemimpinan yang baik menurut teori gaya kepemimpinan, dan yang terakhir adalah agar kita dapat membedakan antara pemimpin dengan manajer. Untuk itu, mari kita mulai pembahasan yang pertama mengenai pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu keterampilan atau kemampuan yang dimiliki seseorang dalam memotivasi, mempengaruhi, dan mengarahkan orang lain untuk melakukan suatu tugas. Di sini terdapat 3 kata kunci, yaitu memotivasi, mengarahkan, dan juga mempengaruhi. Ketiga hal ini tentunya sulit dilakukan ketika pemimpin tersebut tidak mencontohkan hal yang baik, tidak memberikan contoh nyata kepada anggotanya. Sebagai contoh, ketua kelas yang mengingatkan teman-temannya untuk mengerjakan e-learning, namun ketua kelas itu sendiri belum mengerjakannya. Alhasil, teman-temannya mungkin akan mencontoh ketua kelas untuk menunda tugas tersebut. Nah, dalam kepemimpinan terdapat 3 komponen utama, terutama dalam konteks organisasi. Nah, yang pertama adalah pemimpin. Yang kedua, pengikut, dan yang ketiga, situasi. Ketiga hal ini sangatlah mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan. Bagaimana bisa mempengaruhi? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, yaitu pemimpin. Ketika kita berbicara soal pemimpin, kita tidak berbicara mengenai siapa dia atau dari mana dia berasal. Tapi kita membicarakan apa yang dia lakukan, bagaimana dia memecahkan suatu permasalahan, dan apa dampaknya terhadap sekitar. Contoh seorang tokoh yang berdampak positif yang cukup besar, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Melalui program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka seperti PMM, pertukaran mahasiswa, baik nasional maupun internasional, membuat banyak mahasiswa dapat merasakan belajar di luar kampus dan menerapkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan ke dunia nyata. Kemudian lanjut ke komponen yang kedua, yaitu pengikut. Pengikut juga berperan penting dalam keberhasilan kepemimpinan. Karena walaupun pemimpinnya sudah memberi teladan yang baik, tapi pengikutnya tidak bisa diajak bekerja sama, itu
akan mempengaruhi produktivitas organisasi. Dan yang ketiga adalah situasi. Terkadang ketika pemimpin dan pengikut sudah baik, namun hambatan-hambatan dan juga situasi tidak terduga itu datang. Misalnya, sebuah perusahaan ingin membangun kecerdasan buatan. Nah, dalam mengembangkan AI, itu membutuhkan banyak data, waktu, dan juga biaya. Namun perusahaan tersebut tidak memiliki cukup data, kemudian tidak memiliki cukup biaya untuk menggaji para karyawan, dan juga tidak memiliki banyak waktu untuk mengolah data-data tersebut. Itulah mengapa situasi berperan penting dalam keberhasilan atau pencapaian suatu organisasi. Berbicara mengenai keberhasilan kepemimpinan, ternyata sudah banyak sekali teori-teori yang menjelaskan tentang gaya kepemimpinan. Kita akan membahasnya, namun pada video kali ini saya akan membahas 3 teori utama yang umum. Yang pertama adalah teori Ohio State University. Dalam teori ini, membagi karakteristik kepemimpinan yang berhasil menjadi 2 dimensi utama, yaitu yang pertama adalah consideration dimension. Nah, consideration dimension adalah fokus menjalin hubungan yang baik dengan anggota. Jadi, pemimpin di sini berempati seperti menanyakan ada kendala apa, ada masalah apa, dan pemimpin terbuka menerima pendapat, juga aktif memberikan solusi. Dan yang kedua adalah initiating structure. Ini adalah tentang bagaimana seorang pemimpin memberikan tugas secara detail kepada anggotanya agar terarah. Sebagai contoh, misalnya di suatu perkuliahan ada tugas membuat PowerPoint, dan tugas ini tugas kelompok. Nah, disinilah ketua kelompok harus bisa memberikan tugas kepada teman-temannya secara rinci dan jelas. Misalnya, kamu tolong kerjakan slide 1-5, kamu kerjakan slide 6-10, dan seterusnya. Ketua kelompok harus bisa memahami kemampuan teman-temannya agar bisa memberikan tugas dengan tepat, dan juga harus merincikan materi-materi yang dibahas pada tiap-tiap slide. Nah, teori yang selanjutnya yaitu teori kepemimpinan Michigan of University. Teori ini merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari teori sebelumnya. Dia membagi karakteristik kepemimpinan menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama adalah task-oriented behavior. Nah, ini sama dengan initiating structure pada teori sebelumnya, yaitu berorientasi pada tugas. Yang kedua adalah relationship-oriented behavior. Nah, ini sama dengan consideration dimension pada teori sebelumnya, yaitu fokus dalam menjalin hubungan yang harmonis. Kemudian, yang ketiga adalah participative leadership. Ini yang menarik. Di sini, pemimpin mengajak anggotanya untuk ikut dalam pengambilan keputusan. Nah, tentunya hal ini berdampak pada kinerja karyawan. Jadi, karyawan yang dilibatkan akan merasa dihargai, akan merasa berkontribusi dan berguna. Di sini, karyawan tidak hanya pasif mengerjakan tugas yang diberikan, tapi juga aktif dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir mengenai teori gaya kepemimpinan adalah teori The 3 R's Leadership atau kepemimpinan 3R. Nah, R yang pertama adalah resources atau sumber daya.
R yang kedua, relationship, dan R yang ketiga adalah result. Mari kita bahas satu persatu. Resources itu bukan hanya tentang biaya dan juga waktu, tapi ilmu pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan juga termasuk ke dalam sumber daya. Contoh kecakapan yang sering dibutuhkan dalam organisasi yaitu adalah manajemen waktu. Biasanya suatu perusahaan menetapkan tenggat waktu pada setiap tugas. Hal ini adalah untuk efisiensi biaya dan juga waktu. Jadi, karyawan harus pintar mengatur prioritas. Nah, R yang kedua, relationship, itu fokus menjalin hubungan yang kuat. Dalam teori ini ditekankan bahwa untuk menjalin hubungan yang kuat, itu bisa dengan cara membangun kepercayaan. Seorang pemimpin tidak mungkin bisa memberikan suatu tugas kepada anggotanya ketika pemimpin tersebut tidak percaya bahwa anggota itu bisa melakukan tugasnya. Begitu pula dengan anggota, dia harus menjaga kepercayaan dengan cara menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan dengan sebaik mungkin. Dan R yang terakhir merupakan result. Suatu organisasi tidak mungkin tidak memiliki tujuan. Nah, tujuan inilah yang merupakan sebuah hasil dan menggambarkan kualitas kepemimpinan. Misalnya, organisasi sering mengadakan workshop, pelatihan, dan juga lomba-lomba. Ketiga hal tersebut dilaksanakan pasti ada tujuannya. Dan hasil dari kegiatan tersebutlah yang menunjukkan kualitas kepemimpinan. Pembahasan menarik lainnya mengenai kepemimpinan adalah perbedaan pemimpin dengan manajer. Kenapa bisa berbeda? Padahal manajer juga termasuk seorang pimpinan. Kita bisa melihat perbedaannya melalui fungsi pemimpin. Jadi, pemimpin itu lebih fleksibel atau lebih bebas. Sedangkan manajer lebih terikat oleh aturan-aturan dan standar operasional. Kenapa pemimpin bisa dikatakan lebih fleksibel? Karena dia bertanggung jawab untuk mencari inovasi baru yang solutif dan kreatif. Dan dia bertanggung jawab memikirkan keberhasilan perusahaannya. Sedangkan manajer itu biasanya lebih fokus kepada menjalankan apa yang sudah direncanakan. Pemimpin itu lebih berorientasi pada jangka panjang. Sedangkan manajer berorientasi pada jangka pendek atau masa kini. Dia berfokus pada hal-hal yang dapat dicapai. Itulah dia pembahasan mengenai kepemimpinan. Dari ketiga hal yang sudah dibahas, dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan itu bukan tentang memberikan tugas dan memerintah, tapi juga memberikan contoh nyata berupa tindakan. Dan kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa karakteristik kepemimpinan yang berhasil ialah yang berorientasi pada tugas dan juga pada hubungan. Kedua hal ini haruslah seimbang, karena jika hanya salah satunya yang dikedepankan, itu akan mengurangi efektivitas kepemimpinan. Dan yang terakhir, kita bisa lihat perbedaan antara pemimpin dengan manajer, yaitu pemimpin tanggung jawabnya lebih besar, sedangkan manajer itu terikat dengan jabatan struktural yang formal. Tidak terasa, kita sudah menghabiskan lebih dari 10 menit membahas tentang kepemimpinan. Tentunya masih banyak lagi hal-hal menarik lainnya tentang kepemimpinan dan semoga kita bisa terus mempelajarinya. Kenapa?
karena setiap dari kita merupakan pemimpin bagi diri sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.